Bab ke-1009. Bab 1009. Brian melangkah keluar dari ruangan steril dengan wajah yang masih tampak sedikit pucat, namun binar kebahagiaan tidak bisa disembunyikan dari matanya. Begitu sosoknya muncul, Alfian, Eileen, dan Bim-Bim yang sudah menunggu dengan cemas langsung berdiri serentak. "Gimana, Bray? Sudah lahir?" tanya Alfian cepat. Brian mengangguk dengan mata berkaca-kaca, sebuah senyum lega terukir di bibirnya. "Alhamdulillah, Pak, dua-duanya sehat dan selamat. Alhamdulillah," seru mereka bersamaan. Seketika suasana haru pecah. Alfian langsung merangkul putra keduanya itu dengan erat, disusul oleh Eileen dan Bim-Bim yang berebut memberikan ucapan selamat. Pelukan keluarga itu terasa begitu hangat, melunturkan sisa-sisa ketegangan yang sempat mencekam sejak di rumah tadi. "Alhamdulillah, selamat ya, Nak. Sekarang kamu sudah jadi papa," ucap Eileen sambil mengusap bahu Brian dengan mata berkaca-kaca. "Gimana keadaan Aisyah? Dia baik-baik saja, kan?" "Aisyah baik, Ma, lagi observasi sebentar di dalam sebelum dipindah ke kamar perawatan. Dia kuat banget tadi, justru aku yang lemah," jawab Brian tulus. "Payah. Kakakku yang biasanya paling garang malah nggak berdaya di persalinan istri," ucap Bim-Bim. "Rasain sendiri nanti kalau istrimu lahiran," kekeh Brian. "Benar. Papa yang sudah pengalaman, tapi kalau persalinan tetap aja panik," tambah Alfian. Bisma, yang sejak tadi hanya menyimak pembicaraan orang dewasa, menarik-narik ujung kemeja Brian. "Kakak, mana dedek bayi? Bisma mau lihat," tanya bocah 4 tahun itu dengan polos. Brian tersenyum, ia berjongkok di hadapan adiknya itu, lalu memeluknya dengan sayang. "Sabar ya, jagoan. Dedek bayinya lagi disiapin dulu sama suster. Sebentar lagi keluar, kok. Bisma boleh beliin es krim nggak?" "Belum boleh. Dedek bayinya belum bisa makan. Tapi kalau nggak makan nanti nggak kuat kayak Bisma," tanya Bisma polos. "Dedek kecil itu butuhnya susu aja. Belum bisa makan karena giginya belum ada." Tak lama kemudian, pintu ruang operasi terbuka kembali. 2 orang perawat keluar sambil mendorong 2 boks bayi transparan. Seluruh keluarga langsung berkerumun, ingin melihat wajah anggota baru keluarga mereka untuk pertama kalinya. Namun, begitu melihat wajah kedua bayi itu, semua orang tertegun sejenak sebelum akhirnya tawa kecil pecah. "Loh, kok ini mah fotokopian papa semua?" seru Bim-Bim sambil menunjuk kedua bayi mungil itu. Alfian mendekat, memperhatikan wajah cucu-cucunya dengan saksama. Garis rahang, bentuk hidung, hingga sorot mata bayi-bayi itu benar-benar menyerupai dirinya saat muda. Alfian tertawa lebar, dadanya membusung penuh kebanggaan. "Wah, akhirnya! Akhirnya ada cucu yang mirip aku!" seru Alfian senang. "Saya sih mirip banget sama kakeknya, si Bara. Terus anak-anaknya Bian malah lebih mirip Perlan. Sekarang, jagoannya Brian benar-benar mewarisi wajah opanya." Bim-Bim menyenggol lengan kakaknya sambil terkekeh. "Wah, gawat nih! Kayaknya mereka berdua bakal jadi cucu kesayangan papa. Saingannya jadi berat." Brian hanya bisa ikut tertawa. Eileen menatap 2 bayi itu dengan mata berkaca-kaca. "Sudah ada namanya belum sih? Sebenarnya, aku dan Aisyah udah ada beberapa nama. Tapi, karena dua-duanya mirip papa, jadi biar papa dan mama aja yang kasih nama,"
ucap Brian penuh semangat. Alfian menatap dua bayi mungil yang memang seperti pantulan dirinya. Abimanyu dan Abimana. Bagaimana? Brian langsung tersenyum. Bagus, Pa, Aisyah pasti suka. Aku juga suka nama itu. Seru Aileen. Ya sudah, aku balik masuk dulu ya. Mau temani Aisyah pindah ke ruang perawatan. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan, Brian duduk di sisi ranjang sambil terus menggenggam tangan Aisyah. Ia mengecup punggung tangan istrinya berkali-kali, membisikkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan hidup dan mati yang baru saja dilalui wanita itu. Brian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto yang ia ambil di ruang operasi tadi. Lihat, sayang, jagoan kita. Mungil-mungil, tapi wajahnya tegas banget. Mereka malah mirip sama papa semua. Aisyah tersenyum lemah, menatap foto itu dengan binar cinta. Iya, Mas. Kan kamu juga mirip papa. Tegas. Papa mau kasih nama Abimanyu dan Abimana. Gimana? Nama yang bagus. Aku suka. Tapi, kapan aku bisa peluk mereka? Kata dokter. Siska harus dirawat di NICU dulu. Mereka harus dipantau dalam 24 jam pertama. Tapi, mereka baik-baik saja. Sekarang kamu istirahat dulu, biar tenaganya cepat pulih. Beberapa saat kemudian, Alfian dan Aileen masuk ke kamar untuk memberikan selamat. Alfian tidak bisa berhenti tersenyum, terlebih karena dua cucunya mirip dirinya. Selamat ya, Brian, Aisyah. Semoga dua jagoan ini jadi anak yang membawa berkah untuk orang banyak. Amin. Makasih, Pak. Jawab Aisyah. Papa nggak berhenti senyum dari tadi. Bangga banget si kembar mirip papa semua. Gurau Bim-Bim yang menaik gandeng Bisma untuk melihat dua bayi mungil itu. Sekarang bisa pamer kebesan. Boy yang baru saja masuk tertawa lepas. Tapi ingat, Bray, ini baru permulaan. Setelah ini kamu mungkin akan tahu rasanya dinas malam yang sebenarnya. Siap-siap begadang jaga dua bayi sekaligus. Goda Alfian yang disambut tawa kecil oleh Aileen. Tak lama, pintu kamar kembali terbuka. Bian dan Erlan masuk membawa aura ceria. Sebagai saudara kembar, Bian tampak sangat emosional melihat Brian sudah menyusulnya menjadi orang tua. Selamat, kakak. Hadiah buat si kembar menyusul ya, nanti langsung dikirim ke rumah. Ucap Bian sambil memeluk Brian erat. Makasih, Dek. Erlan, sang ipar, menepuk bahu Brian sambil bertanya penasaran. Gimana rasanya di ruang operasi tadi? Tegang nggak? Brian menghela napas panjang, teringat kejadian beberapa jam lalu. Jangan ditanya, Kak. Tegang banget. Rasanya nyawaku ikut melayang. Aku sampai nangis di depan dokter Siska. Erlan tertawa terbahak-bahak mendengar pengakuan Brian. Siapa sangka, sosok yang selama ini terkenal sangat dingin dan garang itu malah menangis di persalinan istrinya. Kayaknya, aku lebih ajaib lagi dulu. Pas Bian lahiran dan minta minum karena haus, malah aku yang minum airnya sampai habis saking tegangnya. Apalagi pas kelahiran Arian. Timpal Bian sambil melirik suaminya. Mas Erlan hampir pingsan gara-gara nggak sengaja lihat darah. Itu balasan untuk kalian para bapak-bapak, biar taunya jangan cuma pas bikinnya. Pas lahiran juga harus ngerasain tegangnya. Tambah Boy. Ruangan itu pun dipenuhi tawa. Di tengah aroma rumah sakit yang tajam, kehangatan keluarga itu menjadi obat paling mujarab. Brian menatap Aisyah dan keluarganya, merasa bahwa inilah puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Badai mungkin pernah datang, tapi hari ini, matahari bersinar sangat terang bagi mereka. Oh ya, Pak, gimana masalah Adrian? Tanya Brian beberapa saat kemudian. Alhamdulillah, sudah beres. Sumber masalahnya sudah hilang. Alhamdulillah. Brian ikut lega. Itulah rumah tangga, Nak. Masing-masing orang punya ujian. Tapi, aku rasa,
Ujian Bim Bim nanti bakal lebih berat. Harus minta izin Om Joe. Bim Bim terkekeh. Namun, wajahnya seketika berubah saat membuka ponselnya dan membaca pesan yang baru saja masuk. Aku setuju suamiku berpoligami. Aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaannya. Dia berhak punya keturunan, walaupun bukan dari aku. Aku kasih yang manis-manis dulu sebelum ngasih konflik lagi. WKWK.